ini dia tak terasa Mas Arman, kita bakalan langsung masuk ke dalam game match pertama. Masih di map Bermuda di mana pesawat akan berlangsung dari arah Graveyard menuju Kota Tua. Berarti kalau kita lihat penumpukan di sini sepertinya seperti biasa, tengah ada, pinggir ada, dan juga ujung juga ada ya. Yes, yang menarik di sini yang ingin gue mention adalah RRQ Nah. yang biasanya dia turun di kawasan peak, dia sekarang pindah ke observatory. Obser udah mulai jadi salah satu tempat yang cukup diminati banyak orang sekarang ya. Betul, betul. Apalagi nggak ada EVOS gitu kan. Nah, itu dia nggak ada EVOS, jadi kayak dan kemarin pun di event kemarin kayak di FFCS pun dari RRQ juga turun di observatory. Betul, karena Menarik kan sekali kemarin emang EVOS-nya juga kebetulan nggak ada. Dan secara mapping emang map atas tuh agak-agak jarang ditempatin sama tim-tim lain gitu ya. Iya, agak jarang banget. Ini kalau The Prime sih emang udah biasa ya, dia Betul. juga turun di kawasan ini juga. Tapi dia sekarang yang biasanya dia turun sendiri, kalau misalkan ada EVOS, pasti ada EVOS juga di observatory. Karena nggak ada EVOS, RRQ pun jadi di observatory. Hajar terus tanpa ngedon. Nah, ini adalah mentalitas dari tim-tim yang kuat gitu menurut gua. Dan kita bakal simpen dulu karena sudah ada Scoopers yang harus berhasil mendapatkan satu orang gare, dimana ombak juga cukup mengalami banyak damage yang datang. Wow. Dimana kalau kita perhatikan juga Aduh. Regar menjadi korban selanjutnya dari kekejaman Scoopers dari First Riders Alpha yang akan langsung main ke Susi habis menyisakan Anca aja setengah darah udah hilang, dimajuin pakai satu parapal dan yes. Bigetron Beat di ronde pertama harus puas di posisi ke-12. Waduh, sayang banget sih kalau bicara soal First Rider ya, memang First Rider itu emang perlu di Bima Sakti, tapi kita berdiri dulu karena seorang Herman di sini melakukan spray down ke arah tim TP di sana yang mencoba kabur ke arah Graveyard. Sepertinya. Yes. Sepertinya dari teman-teman The Prime bahkan sudah kehilangan satu orang Limzi, yang mana ini akhirnya nggak nguntungin banget. Akhirnya mereka juga kayak masih dibayang-bayangi sama teman-teman dari RRQ, bahkan kayak di sini Dix-nya harus benar-benar memantau area high ground, area genteng untuk memastikan kira-kira RRQ-nya ini follow up apa enggak. Kalau sampai follow up, mereka harus segera cepat paling enggak setup untuk defensif ya. Yes, ini yang agak menarik dari The Prime sih, yang biasanya gue lihat The Prime selalu fight di awal dan itu selalu berani ditabrak, tapi nggak tahu kenapa dia kayak lebih berhati-hati. Oke, ini adalah satu move yang akhirnya dilakukan oleh The Prime, cukup worth it juga walaupun dia harus mengorbankan satu orang yang emang udah sulit banget untuk ketolong. Dan tadi ada fun fact juga, akhirnya Ocentang yang biasa kita lihat Ocentang atau Oceklis itu mengubah namanya menjadi Reo, yang mana emang Reo merupakan bagian dari namanya juga. Oke, berarti Reo. Ya sebenarnya kalau Ocentang ini bisa aja kita panggil Reo Centang. Enggak, ini Reo 31 sekarang. Oh, Reo 31. Udah nggak bisa Ocentang lagi sekarang. Gak apa-apa, terima kasih untuk Mas Ocentang atau Reo sudah mengubah nickname-nya menjadi lebih mudah disebutnya. Jadi kita lebih gampang banget nyebutnya ya, kayak kita nggak nyebutnya oh aja ya kan gitu kan, nggak juga kan, oh aja ya kan. Jangan. Nah, ngomong-ngomong soal observatory yang akhirnya sudah mental nih satu sama lain ya. Akhirnya kayak temponya bakalan jadi slow untuk teman-teman yang tadi di area obser sama Graveyard. Terus karena kedua-duanya benar-benar narik, nggak mau ambil resiko, jadi gua rasa chance mereka untuk ketemu tuh harusnya di circle selanjutnya. Udah nggak mungkin dipaksain ditabrak lagi sih. Betul, dan bicara soal circle ya, tadi sempat di fight awal itu ada First Rider yang bertemu dengan Bigetron. Yang menarik di sini memang First Rider sering banget turun di kawasan Bima Sakti. Dan tahu sendiri kalau Bima Sakti itu sebenarnya kurang worth it kalau untuk 2 squad. Itu something yang sebenarnya akhirnya bisa kita simak juga, bahkan sebagai survivors mungkin ngerasa aduh gue bingung nih kalau misalkan turnamen gitu kan mau turun di mana. Bima Sakti gimana ya? Bima Sakti oke aja sebenarnya. Cuman dengan catatan lu harus sadar kalau lu tinggal di Bima Sakti tuh nggak sebanyak itu. Betul, nggak sebanyak itu. Jadi sebenarnya kurang menarik sih untuk 2 squad. Tadi kalau misalkan dari Bigetronnya bisa menarik ke arah Katulistiwa itu lebih better, dan ternyata Cupainya berhasil menokdown seorang Rosugo Ajik di sana. Ini dia di area Mars Electric. Teman-teman dari NXL sepertinya akan segera memberikan hujan peluru ke arah Rosugo Veda, di mana Hayabusa sang kapten juga udah melakukan pelebaran sayap ke arah sebelah kiri untuk memastikan kawan-kawannya mendapatkan vision terbaik, di mana akhirnya Ajik pun masih sempat berhasil ter-revive. Dan juga NXL kalau kita perhatikan udah mulai melakukan setupnya 1-2-1, dan kebetulan aja hal ini juga merupakan satu sinyal yang kurang
baik bisa gue bilang untuk Rosugo, makanya Rosugo sekarang lebih cenderung menarik diri dan juga memposisikan dirinya untuk nge-setup juga seperti yang sudah dilakukan oleh NXL. Yes, untungnya tadi dari seorang Aji masih bisa di revive ya. Dan yang menarik sekarang adalah banyak banget dari tim ini yang menggunakan skill clue. Ya. Itu efektif banget digunakan untuk mengetahui posisi musuh ada di mana. Tapi kita lihat ternyata Cupainya udah melakukan flanking ke sisi kanan, kayaknya mencoba masak granatnya di sana. Dilempar begitu saja. Masih ada pop up glue yang cukup baik ternyata. Alright, masih punya respect glue wall juga tentunya di waktu yang tepat. Karena memang itu ada 2 orang sekaligus dan sekarang udah bakal di follow up aja oleh seorang Merch. Maju ke depan, bersiap-siap saja di mana Cupai maju. Dan MP40 udah cukup berani di jarak sedekat itu. Berhasil mendapatkan 1 orang Adam, sang raser dari Rosugo Veda. Dimana kalau kita lihat juga ditukar oleh Jar kali ini. Masih bisa dimajuin aja Cupai. Berhasil dapetin Kapten Hayabusa juga. Bakal cepalasan di ending. Tapi ada 1 Bareta juga yang memakan korban jiwa dari seorang Cupai. Akhirnya berhasil dapetin Ajix juga menyisakan 1 orang lagi mungkin dari Rosugo Veda. Dan yes, 1 persatu player dari Rosugo Veda sudah mulai dihabisi dan dilucuti. Menyisakan Ajix dan juga Fon sekarang. Yes, sekarang dari seorang Adamnya bakalan susah banget untuk di revive. Dan dari Cupai dan kawan-kawan ini nggak mau ending langsung ke seorang Adam ya. Cupainya ternyata udah melakukan flanking ke sisi kiri dan harusnya udah ketahuan. Dari Cupai mencoba melakukan spray down. Apakah tapi sangat telat banget, responnya sedikit telat tapi nggak masalah. Cupainya knockdown. NXL-nya harus rata di posisi ke-11. Sayang sekali. Unbelievable move yang sebenarnya harusnya winning condition sudah dipegang sama teman-teman dari NXL. Betul. Cuman akhirnya kayak kita lihat, harus gua akuin Cupai itu pergerakannya nggak kena spot dari teman-temannya dan juga follow up dari teman-temannya itu kayak minim banget vision ke arah Cupai, jadi Cupainya nggak bisa ketolong. Betul. Terus juga yang tadi lawan Cupai juga akhirnya nggak kena tembak juga. Betul. Akhirnya Cupai mati sia-sia dan temannya juga akhirnya rata juga. Yes, tadi Cupainya juga sedikit agak terlambat ya responnya ketika di depan ada musuh. Dia kayak agak kaget, dia ceng senjatanya juga agak terlambat. Bahkan yang buka global tuh bukan Cupai. Bukan. Tapi musuhnya untuk respect. Betul. Tapi kita bakal move on dulu karena di arah Clock Tower juga sudah ada yang digerus dari seorang Scoopers. Di sini First Riders Alpha sayang sekali harus menyisakan 2 orang aja. Dan juga sepertinya First Riders Alpha bakal cenderung menarik diri karena memang posisinya cukup sulit. Ada teman-teman dari Lynx juga ya? Yes, ada teman-teman dari Lynx. Ini bisa dibilang galak banget sih. Tapi kalau kita ternyata Siren ada DeVito nih. Ini nih wajah baru ya. Dah meleduk begitu aja karena grenade yang di charge. Udah ada DeVito berhasil dapetin 1 hands. Bakal coba dimajuin DeVito terlalu terburu-buru sehingga merasakan banyaknya hujan peluru yang datang. Bakal coba langsung diajar. Misalkan 1 orang DeVito aja. Bakal coba digerus. Rulgut datang dengan MP5 bersiap. Global dipasang. Masih bisa gocek dulu. Strafing ke arah sebelah kanan. Masih cukup sigap dan prima. DeVito masih sempat untuk mendapatkan seorang hand. Kini kali ini nggak bisa diamankan lagi handnya dan Rulgut harus memutar otak untuk memenangkan posisinya melawan 1 orang aja DeVito yang sebenarnya masih bisa mempunyai chance untuk merevive seorang Freya. Wow. Ini tapi dia masih bisa merevive Freya dan juga Wing, tapi kayaknya nggak bakal bisa karena ada Bion di sini melakukan jumpsuit, tapi udah di pop up aja glowalnya ternyata. Bionnya bisa sendiri langsung di ending begitu seorang Freya di situ menggunakan granat dari seorang Bion yang sudah tidak bolos sekolah lagi ternyata. Oh my god, udah mengurung diri dari teman-teman Siren. Gak punya banyak pilihan sebenarnya Siren. Kalau seandainya 1 orang bisa membuang frag grenade di charge gitu aja, mereka bakalan kekurung di dalam glue wall dan juga meledak. Tapi yang harus kita ingat juga, mereka udah boleh gue bilang fightnya kelamaan. Jadi chance mereka untuk dijadiin sandwich itu besar banget. Kita bisa lihat ada tim-tim yang udah mulai berdekatan dan Wings di sana juga udah mulai ditatakin habis oleh seorang Bion dengan 1 AOG-nya. Tapi Bion sepertinya masih cukup wise. Dia udah sadar malah dia sekarang tinggal sendirian. Gak boleh terlalu gegabah juga dari Bion. Betul. Dan kalau kita di sini udah ada danger juga. Ini sebenarnya sangat berbahaya banget untuk Bion karena dia kalau misalkan dia nggak masuk rumah pun itu bisa jadi timnya tereliminasi. Dan yang menarik di sini adalah antara Siren dan juga EOG tadi sebenarnya fight-nya didominasi oleh EOG. Sebetulnya ya, cuma nggak tahu kenapa dari Siren ini, dari DeVito-nya tuh wajah baru juga, dia bisa menyesuaikan permainan dengan tim Siren dengan sangat cepat. Akhirnya dari seorang Freya-nya tadi sempat ke revive walaupun udah ke end, tapi dia bisa menyelamatkan salah satunya itu seorang Wings. Iya, itulah emang ya chemistry nggak bohong, apalagi Freya dan DeVito dulu juga emang setim juga di Rosugo. Jadi bisa dibilang Siren ini udah dapetin 2 player Rosugo yang bisa gue bilang akhirnya chemistry-nya bener-bener matters banget untuk ketika lagi in game. Betul.
Dan ternyata yang menarik di sini adalah di Pochinok ada 3 squad yang berbeda dan ketiganya ini memang mereka sama-sama udah pincang banget. Benar. Dari First Rider tersisa 2 orang. Wingsnya ternyata terkena landmine. Ya ampun, ya itu landmine-nya Vici, di mana Vici kalau gue inget dari links itu ada di Clock Tower tadi ya. Betul. Gue tadi kaget, gue kira ada tembakan, ternyata dia setelah gue lihat notifikasi landmine. Iya, tapi Bion tadi ngelihat dan Bion nembak. Bion nembak ke arah si Wings juga gitu. Jadi emang udah nggak punya vest di sini Wings, cuman punya helm aja. Cukup riskan sebenarnya di arah rumah sabun karena satu hal yang nggak bisa kita deny itu ketika dalam sebuah kompon atau dalam sebuah bangunan lu berantem melawan shotgun, kalau lu SMG udah pasti susah banget, chance menang lu lumayan rendah. Lumayan rendah karena juga SMG itu kita butuh menjaga jarak kita ya, jangan sampai terlalu dekat, itu bahaya banget. Itu, dan yang sebenarnya terjadi adalah shotgun kan damage konstannya itu besar banget di jarak sedekat itu gitu. Jadi makin dekat ya makin maksimum damage. Dan sekarang sudah ada yang semakin dekat juga, hanya berbatasan dengan satu pagar saja. Coba tembak-tembak DeVito masih bisa menggocek seorang Bion, dimana Bion langsung bersiap dengan double barrel-nya, langsung dilawan. Udah jatuh, ini bakal menjadi clutch play harusnya untuk Bion, dimana Bion masih siap dengan double barrel-nya, menggocek dulu, langsung dilewatin, dikelabui, Gluola gak keluar, gak kepasang. Oke, kepasang juga akhirnya, setengah darah udah hilang juga. Masih ada Bion, masih coba menggocek dan menipu daya pergerakan dari seorang Wings. That's it. This is it, Bion ya, top global kill Indonesia. Wow, akhirnya dari seorang Bion berhasil mendapatkan clutch play yang cukup baik banget. Dia tadi menculik salah satu dulu kalau nggak salah dari seorang, siapa tadi ya? Tadi dari Wings dulu. Oh iya, Wings dulu yang keculik, tersisa 1 versus 1. Tapi dari Bion itu cukup santai banget sih, kalau kita lihat tadi dari DeVito-nya, dia pop up glow-nya terlalu banyak banget sampai terkecoh. Padahal Bion cuma diem. Jadi kalau gue lihat sih dari Bionnya emang bersabar banget sehingga dia bisa mendapatkan clutch play yang cukup baik banget. Iya, jadi mentalitas juga penting banget. Betul. Ya. Nggak cuman kayak seberapa lincah play lu, tapi seberapa dingin otak lu untuk bisa eksekusi sebuah momen gitu. Betul, dan tadi emang sangat tenang banget sih dari si Bion. Dan ternyata di sini Rosugonya bakalan ketemu juga dengan IOG Bion yang tersisa sendirian tadi. Oke, ini menyisakan Ajik sama Fonant juga yang tadi udah dapetin teman-teman NXL di arah Marshall Electric. Terus juga ada kawanan dari Jet Esports yang kemarin poin sakit kalau kata Baby ya, ngelawan teman-teman dari Boom sama Boss Nightmare gitu. Harusnya nggak lolos ya kan, dan mereka harus menjalani playoff ini, tapi nggak apa-apa, mereka masih lengkap 4 orang. Dan kalau kita perhatikan juga Bion sepertinya udah menjadi satu hal yang sulit banget ditahan, mengingat di depan ada First Rider. Dan ternyata kawan-kawan dari Jet Esports harus berjibaku melawan Rosugo Veda di arah tower. Dan kebetulan Bion juga memanfaatkan momentum untuk mendapatkan teman-teman dari Jet Esports. Luar biasa sekali, Bion masih bisa mendapatkan potensi dan juga kesempatan untuk meluluh lantakan formasi dari Jet Esports, di mana sudah ada satu tim lagi yang datang bersiap, langsung menarik diri sepertinya Abim, Riz dan juga Isal. Yes, dan kalau kita lihat di sini Bion tinggal sendirian, tapi dia cukup berani banget. Tapi di sini ternyata Bionnya lagi-lagi mendapatkan serang Isal menggunakan AUG-nya yang cukup jahat banget aimnya ternyata. Gila. Dia sendirian loh, masih berani dia. Gila, ini adalah sebuah jawaban dari pentingnya ketika lu punya punya pengalaman yang cukup lama gitu kan bermain. Nah ini nggak bohong gitu, akhirnya mikronya kayak ketika lu ngelihat 4 orang di depan lu dan lu sendiri dan lu percaya sama skill individu lu, ya terjadilah seperti itu ya. Yes, terobos baik lah, kalau biar mungkin mikirnya gitu ya. Gue udah biasa solo versus squad juga, jadi nggak masalah sih. Itu juga salah satu poin penting di mana dia sering mengecoh-ngecoh orang juga, beberapa orang hanya untuk melawan 1 orang Bion. Iya. Waduh. Dan bisa gue bilang Bionnya cukup ngeribitin banget. Aduh, akhirnya baru aja dipuja-puja Bionnya harus tumbang, tapi nggak apa-apa, masih match pertama. Dan maksud gue gini, dia berhasil masuk ke top 9 dan juga nggak tangan kosong juga gitu. Betul. Ngantongin beberapa poin kill yang bisa gue bilang itu nanti dikonversi juga ke ronde-ronde selanjutnya. Betul. Ya kan? Ini ada 8 ronde dan ini baru 1 ronde gitu. Ya, jadi sebenarnya untuk pemanasan, ibaratkan match 1 pemanasan masih worth it lah. 5 poin kill dari IOG itu ibaratnya udah kayak celengan di awal yang cukup baik meskipun dia ada di posisi ke-9. Betul sekali, dan ini zonanya harusnya bakalan
menjadi sangat annoying karena akan memaksa mereka semua untuk masuk ke arah jalanan atau patahan yang ada di Onyx. Itu dia. Seperti yang gue bicarakan, dan kebetulan RRQ Herman dan juga kawannya bakalan bertemu sama Borgai dan kawan-kawan, dimana udah jatuh 2 orang sekaligus. Landman cukup sekarang, cukup berbahaya. Pac-Man bersama O'Connor masih bisa revive. Enggak, ternyata masih ada Vici yang siap dengan MP5-nya melantakan Pac-Man dan juga O'Connor. Landman juga ada ke knockdown, menyisakan 1 orang Herman. Sayang sekali RRQ Hades harus puas di posisi ke-8 dengan 3 perolehan poin kill. Lynx nih bos di sini udah berhasil mendapatkan 6 killan. Wow, akhirnya dari Linknya galak banget ya, dia bisa meluluh lantakan RRQ Hades, dimana kalau kita ternyata Dix-nya terkena damage yang cukup sakit juga dari tim Rosugo ternyata. Dia posisinya kekepung banget antara yang ada di garasi, kemudian dari tim Rosugo yang ada di mercusuar sana, dan ada juga yang di kawasan gudang itu tim TME. Wah, ini dari tim 10 susah banget sih mau melakukan back off dulu. Gila, ini bener-bener posisinya dari TME comeback juga lumayan krusial. Dia berhasil bahkan menculik 1 orang gitu di arah depan, dan sekarang mereka harus bikin gimana caranya untuk berhasil naik ke atas. Wukong udah diaktifkan APM seperti biasa dengan Wukong momennya mencoba mencari momentum dan mencari kesempatan untuk rush, tapi udah terdeteksi oleh teman-teman dari Onyx. Bahkan Tabul bakalan main sebagai player kali ini. Bisa kita lihat bersama Wiza di arah kanan, dimana bakal coba tembak aja Tabul. Tengah darahnya sudah hilang begitu saja. Wiza juga harus meledak, terkena pelontar dari seorang Valdo yang sangat kejam. Bersiap maju ke depan, tapi ditukar oleh Karma yang berhasil didapatkan oleh Lau. Bakalan maju ke depan, Ras begitu saja loncat jump shot, dan personil Alpha di sisi layar tumbang. Menyisakan sekarang 3 orang dari TME comeback. Dan sekarang Onyx sudah mulai kebingungan gimana caranya mereka selamat, karena Tabul juga sekarang harus terkena down. Menyisakan 1 orang aja Jars, sang predator kita. Akankah dia selamat? Karena kalau gue lihat enggak terlalu banyak chance that's it. Jars harus tumbang lagi-lagi dari kekejaman Valdo. Dan kawan-kawan ini luar biasa banget ya. Dan tapi nggak harus puas dulu, karena di sini ada Link Esport yang udah menunggu juga. Di sisi lain Jetnya juga lagi berperang, coba di tapping begitu aja dari seorang Finn. Knockdown 1, baik sekali dari seorang Abi, menggunakan dosanya langsung di end begitu saja tanpa ampun ternyata. Pelontar coba diluncurkan tapi masih sedikit miss. Coba di spray down Glualnya menggunakan AUG yang cukup on point banget ke arah Glual. Dan di sini ternyata zonanya udah mau menyusut 3 tim tersisa. Waduh. Aduh, ini benar-benar berbahaya. Awas, Borgai ada pelontar di atas, jadi Riz harus benar-benar berhati-hati. Apalagi ada grenade yang udah di-charge, bakalan meledak karena sedar. Untungnya Riz masih tetap respect dari perkiraan yang bakalan datang, yaitu grenade. Oke, bakal kita lihat di sana sebelah kiri ada Abim dengan Grozanya masih coba menahan pergerakan dari TME yang agak sulit untuk naik ke atas. Virus bakal coba langsung diajar dengan pelontar dari seorang Isal. Maju depan dari sisi lain, Abim berhasil dapetin 1 Karma, juga ngelawan 2 orang sekaligus. Bisa melululantakkan TME comeback. Teman-teman dari Jet Esports walaupun hanya mendapatkan 2 kill, tapi sekarang 2 orang udah tumbang, menyisakan Riz aja. Harus meleduk juga oleh pelontar milik Borgai. So, this is Buya for Lynx. Wow.